Terus bagaimana hubungan dengan anak saya yang sekolah di pesantren? Ini mau nanya. Kita sudah bersuci atau berwudu. Terima kasih Kemudian Bapak. bersama dengan sholat intinya batal. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah hamdan katsiran thayyiban mubarakan fih kama yuhibbu rabbuna wa yardah. Wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man walah. Ikhwatal iman pemirsa Fatwa TV rahimani wa rahimakumullah dimanapun Anda berada. Ahlan wa sahlan wa marhaban bikum jami'an. Alhamdulillah senang sekali rasanya bisa kembali bersua menyapa Anda semua dalam program live interaktif Fatwa TV kali ini dengan tema Hidup Indah dengan Sunnah bersama guru kita Ustadzul Fadil Dr. MH Hasan Ayatullah MA Hafizahullahu Ta'ala. Salam salam semoga tercurahkan kepada Nabi kita yang mulia, Rasul tercinta Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, juga kepada keluarga beliau, para sahabat beliau, serta orang-orang yang istiqomah di atas sunnah beliau hingga akhir zaman. Allahumma sholli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Ikhwatal iman pemirsa Fatwa TV rahimani wa rahimakumullah dimanapun Anda berada. Walhamdulillah telah terhubung kita bersama pemateri kita pada kesempatan ini, Ustadzuna Dr. MH Hasan Ayatullah MA Hafizahullah Ta'ala, yang belum merupakan salah satu anggota Dewan Fatwa Perhimpunan Al-Irsyad, dan beliau live dari kediaman beliau di kota Banyuwangi, Jawa Timur. Mari kita sapa beliau. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Ustadzana. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ahlan bisyekh. Hayakumullah. Gimana kabar Ustaz? Alhamdulillah. Alhamdulillah. Masya Allah. Kali ini kita harus jarak jauh Ustaz. Yang biasa di Jember, alhamdulillah sekarang kita bisa live dari dua studio. Di studio Jakarta dan juga Ustaz berada di kota Banyuwangi. Gimana kabar keluarga Ustaz? Sehat semua Ustaz? Alhamdulillah sehat. Alhamdulillah. Jazakallah khair atas waktu dan kesempatan Ustaz, dan insya Allah 1 jam ke depan kita bersama-sama insya Allah istifadah dengan Ustaz, dan insya Allah akan merespon pertanyaan daripada pemirsa kita dan kaum muslimin secara umum. Ikhwatal iman pemirsa Fatwa TV rahimani wa rahimakumullah dimanapun Anda berada, live interaktif kita di sore ini juga ikut dirilai oleh radio tergabung di RTVC atau Asosiasi Radio dan Televisi Islam Indonesia. Di antaranya Radio Bimbas Yogyakarta, Radio Sahabat Tegal Jawa Tengah, Radio MDFM Probolinggo, Radio Hang FM Batam, lantas Radio Amuba Pangkal Pinang, Radio Sago FM Sumatera Barat, Radio Gema FM Bontang, Radio Al-Hikmah Banyuwangi, Radio Albina AM Bekasi, kemudian Radio Tuah FM Riau, Radio Dai Tengaran, dan Radio Mas FM Seragan. Kami ucapkan terima kasih wa jazahumullah khairan, dan untuk berpartisipasi di 021 2123 2333 021 2123 2333. Dan berikutnya sebelum kita merespon pertanyaan telah masuk di meja redaksi Fatwa TV, kita dengarkan nasihat pembuka dari Al-Ustadz. Kepada beliau, falyatafaddal mashkura wa ma'jura. Jazakumullah khair. Barakallahu Baik. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wal 'aqibatu lil muttaqin. Wala 'udwana illa 'alal zalimin. وأشهد أن لا إله إلا الله إله الأولين والآخرين وأشهد أن محمدا عبده ورسوله سيد الأنبياء والمرسلين وعلى آله وصحابته والتابعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين أما بعد. Kaum muslimin dan muslimat pemirsa Fatwa TV rahimana wa rahimakumullah. Alhamdulillah, kita bersyukur sekali Allah Azza wa Jal memberikan kita bimbingan sehingga kita senantiasa tertarik untuk memperdalam agama kita. Dan ini merupakan hidayah setelah kita merasakan nikmatnya Islam. Lalu Allah jadikan kita bisa menikmati sunnah, ajaran Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, dan kita selalu meminta kepada Allah agar kita bisa istiqamah di atas sunnah, dan kita bisa berbagi kenikmatan ini dengan orang-orang yang kita cintai. Kita sempat bahas pada pertemuan yang lalu atau beberapa pertemuan sebelumnya bahwa seorang pemuda mendapatkan nikmat luar biasa ketika Allah pilihkan seorang guru yang mengajarkan sunnah. Maka di antara hal yang tidak kalah penting ketika orang tua mengenal sunnah, maka dia tidak boleh lupa dengan keluarga yang paling dekat agar dia bisa bahagia bersama, sukses bersama, dan masuk surga bersama. Maka perhatian kepada keluarga, khususnya dalam hal ibadah,
kita harus berusaha untuk membangun, berusaha menyadari dan bisa kerjasama. Terlebih apabila kita bisa berkompetisi. Kita memiliki lingkungan orang-orang yang bisa atau bersama-sama memperhatikan keluarga agar menerapkan sunnah di lingkungan yang kita mampu. Sebagaimana doa, perhatian dari para nabi, mereka juga sampai minta kepada Allah Azza wa Jalla agar anak keturunan mereka bisa saleh, terhindar dari hal-hal yang bisa membahayakan mereka. Nabi Ibrahim alaihissalatu wassalam, beliau yang diberi gelar Abul Anbiya, ayahnya para nabi. Beliau sempat mendapat pujian dari Allah sebagai ummah, yang para ulama tafsirkan ummah ini artinya adalah pimpinan atau sang teladan. Ketika Allah katakan inna Ibrahim kana ummatan, Ibrahim adalah seorang imam, teladan dalam tauhidnya kepada Allah Azza wa Jalla pada saat orang-orang tidak ada yang seperti itu. Dan beliau banyak Allah karuniai keturunan para nabi. Keturunan beliau banyakkan menjadi nabi. Dan ini tidak membuat beliau aman, dan kekhawatiran beliau tetap ada ketika anak keturunannya akan terjangkit kenyataan syirik. Beliau berdoa sebagaimana dalam Al-Quran surat Ibrahim disebutkan wajnubni wa baniya an na'budal asnam. Ya Allah, hindarkan aku dan anak keturunanku dari penyembahan berhala. Kalau Nabi Ibrahim seorang nabi mendapat wahyu dan orang kuat yang bisa mendakwahkan dan sabar dalam berdakwah, dan anak keturunannya banyak para nabi, beliau tetap merasa khawatir pada anak keturunannya, siapa tahu akan menghadapi fitnah-fitnah agama. Bagaimana dengan kita? Maka seberapa besar perhatian kita kepada agama akan tercermin pada rasa khawatir kita kepada anak-anak kita nanti ketika menghadapi berbagai perkembangan zaman. Kalau sering kita dengar orang tua banyak mengeluhkan anaknya sudah tidak bisa melepaskan gadget, maka sebenarnya kita sebagai seorang individu muslim bukan hanya karena gadgetnya. Kita khawatir syubhat itu akan menyambar dan membuat mereka terbelenggu dengan berbagai fitnah. Maka kita harus pandai berdoa kepada Allah Azza wa Jalla. Nabi Ibrahim saja, beliau berdoa juga agar anak-anak keturunannya bisa menjadi orang yang senantiasa taat, senantiasa melaksanakan salat. Rabbi ja'alni muqimas salati wa min dzurriyyati. Ya Allah, jadikan aku dan keturunanku orang-orang yang memelihara dan menjaga salat. Salat bukan perkara yang gampang, karena butuh kesabaran untuk mengingatkan orang dalam salat. Nabi Ismail oleh Allah puji karena beliau mendidik anak-anaknya untuk salat. Wa kana ya'muru ahlahu bis salati waz zakah. Dan Nabi Ismail, beliau mengajarkan anaknya dalam urusan salat dan zakat. Dan ini sampai ketika akan meninggal pun para nabi juga khawatir, sampai perlu bertanya memastikan apakah mereka akan bisa istiqamah di atas Islam. Wassa biha Ibrahimu banihi wa Ya'qub. Dan Nabi Ibrahim, Nabi Ya'qub mewasiatkan kepada keturunannya ketika mereka akan meninggal. Ya bani, inna Allah astafa lakum ad-din, fala tamutunna illa wa antum muslimun. Wahai anak-anakku, Allah memilihkan untuk kalian agama yang bagus. Maka jangan sampai kalian mati kecuali dalam kondisi berislam. Bahkan ini sebelum meninggal. Am kuntum syuhada idh hadara Ya'qub al-maut idh qala li banihi ma ta'buduna min ba'di. Kalian menyaksikan ketika Nabi Ya'qub akan meninggal, lalu dia katakan kepada anak-anaknya, nanti kalian akan nyembah apa kalau aku sudah mati? Artinya seorang nabi betul-betul menjadikan prioritas pendidikannya kepada anak-anaknya adalah urusan agama. Maka kita perlu berbenah dan perlu meningkatkan kesadaran dan rasa perlu kita untuk mendalami agama, agar kita juga bisa terdorong untuk selalu mengarahkan anak-anak kita untuk dekat dengan ilmu agama. Semoga Allah Azza wa Jalla senantiasa
menolong kita semua, membimbing, dan kita dimudahkan untuk mengarahkan generasi berikutnya agar kuat dalam menghadapi berbagai rintangan dan fitnah akhir zaman, baik syubhat maupun syahwat. Allahu a'lam bishawab. Masya Allah, barakallahu fikum Ustaz, jazakumullah khairan atas nasihat di pembukaan kita kali ini. Sering kita dengar Ustaz, atau bahkan pernah kita dengar kalau bahwasanya semakin kesini semakin kesini maka kerusakan itu akan semakin banyak. Benar Ustaz demikian? Dulu pernah kita sampaikan, itu ada sebuah hadis yang diriwayatkan oleh Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu anhu tidak salah. Beliau mengatakan Rasulullah SAW bersabda, la ya'ti 'alan nasi zamanun illa walladhi ba'dahu syarrun min. Tidaklah satu zaman bergulir melainkan setelahnya lebih buruk dari sebelumnya. Dan ini ditafsir oleh Ibn Mas'ud, illa walladhi ba'dahu aqallu ilman. Karena waktu setelahnya ilmu agama lebih sedikit. Sehingga fitnah itu semakin berat. Dan kita lihat bagaimana Ibnu Rajab Al-Hambali rahimahullah, beliau membandingkan perkataan yang disampaikan para ulama tapi di generasi berbeda. Generasi para ulama salaf dan generasi para ulama mutaakhirin di zaman beliau. Beliau katakan bahwa ilmunya Abu Bakar, Umar, Ali, Zaid bin Thabit, mereka lebih banyak. Tapi kata-katanya sedikit dibanding dengan Ibnu Abbas radhiyallahu anhuma, mungkin kata-katanya lebih banyak. Tapi ilmunya tidak lebih banyak dari yang sebelumnya. Demikian para tabi'in. Kata-kata mereka lebih banyak, tapi ilmunya lebih sedikit dari para sahabat. Demikian setelahnya, ilmunya semakin sedikit, tapi kata-katanya lebih banyak. Artinya ketika kita akhirnya melihat misalkan fenomena dakwah di tengah masyarakat, ada orang berbicara berjam-jam, tapi tidak pakai dalil. Atau ada dalil, akan tetapi tidak nyambung dengan pembahasan. Sehingga ini tidak lagi menjadi perbandingan antara ilmu dengan ilmu, tapi dalil dengan akal. Nah, semoga Allah Azza wa Jalla memberikan kita taufik semua. Amin. Masya Allah, barakallahu fikum Ustaz, jazakumullah khairan. Demikian para pemirsa nasihat pembuka dari beliau, dan kami mengajak Anda semua kembali untuk bisa atau bersama-sama ta'awun dalam menyebarkan dakwah Islam melalui Fatwa TV yang bisa Anda kirimkan donasi Anda nomor rekening yang ada di layar kaca Anda. Dan kami juga mengajak Anda semua para pemirsa dimanapun Anda berada untuk bertanya langsung di 021 2123 2333 021 21 23 2333 yang berkaitan dengan tema kita pada kesempatan kali ini, hidup indah dengan sunnah. Ustaz, izinkan kita bacakan pertanyaan pertama telah masuk Ustaz di meja redaksi Fatwa TV. Ini dari saudara Abdullah di Jawa Timur, Kabupaten Tuban Ustaz. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Ustazuna, hafizakumullah. Ustaz, apa hukumnya tidur yang mana kaki kita mengarah ke kiblat Ustaz? Silakan Ustaz. Baik. Menyelonjorkan kaki ke arah kiblat ketika seorang tidur tidak ada dalil yang melarangnya. Kalau dari sisi uruf atau kebiasaan memang orang Arab merasa dihina apabila ada orang duduk di depannya menyelonjorkan kaki ke arahnya. Tetapi ketika kita menghadapkan ke kiblat dengan kaki saja, tidak ada dalil yang menunjukkan itu, dan kita tidak mensejajarkan syariat dengan kebiasaan masyarakat. Bahkan kalau kita lihat ketika ada orang sakit lalu dia tidak mampu untuk berdiri melaksanakan sholat, sebagian ulama justru menganggap bahwa sholat sambil duduk lalu kakinya melonjor atau terhampar ke arah kiblat adalah lebih baik, seperti dinukil dari Imam Malik atau bahkan dan Imam Abu Hanifah. Keduanya wallahu a'lam menganggap bahwa sholat orang yang sakit lalu dia bisanya duduk dan kakinya lurus, kemudian kakinya ke arah kiblat karena dia akan menghadap badannya ke kiblat, maka ini tidak mengapa. Sehingga ketika ada orang tidur kakinya ke arah kiblat tidak mengapa, wallahu a'lam. Yang ada larangannya adalah menghadap kiblat kalau buang hajat. Kalau buang hajat, nah ini yang tidak boleh, karena ada hadisnya dari Abu Ayyub Al-Ansari, Rasulullah SAW melarang seorang untuk menghadap kiblat atau
membelakangi kiblat ketika buang hajat. Wallahu a'lam bishawab. Baik Ustaz, barakallahu fikum, syukran wa jazakumullah khairan atas jawaban dan penjelasannya Ustaz. Demikian yang bertanya, semoga bisa dipahami. Berikutnya Ustaz dari hamba Allah di Riau, Kabupaten Kampar Ustaz. Assalamualaikum Ustaz, hafizakumullah. Saya menyusui anak kakak ipar yang meninggal dunia, tapi lagi tidak ada air susu atau lagi tidak menyusui. Apakah sudah bisa dikatakan anak sepersusuan Ustaz atau muhrim? Kalau bisa, silakan Ustaz. Baik. Yang pertama bukan muhrim ya, tapi mahram namanya. Mahram alias orang yang tidak boleh dinikahi. Kalau muhrim itu artinya adalah orang yang sedang berihram. Seperti itu. Kemudian sepersusuan, kita tahu memang ada hadis yang sahih dari Aisyah radhiyallahu anha, yahrumu minar radha'ati ma yahrumu minan nasab. Ya, sepersusuan itu bisa dihukumi sama dengan nasab dalam hukumnya. Artinya orang jadi mahram, tidak boleh dinikahi. Akan tetapi para ulama memiliki kriteria susu apa yang bisa membuat orang jadi mahram. Ada yang mengatakan, dan ini wallahu alam pendapat mayoritas ulama, bahwa susu yang diberikan kepada bayi harus dalam masa yang bermanfaat sebagai makanan pokok. Seperti bayi yang kurang dari 2 tahun. Sehingga kalau ada orang dewasa yang menyusu dengan tujuan agar dia menjadi mahram, wallahu alam tidak berhasil. Meskipun ini ada khilaf, sebagian ulama bahkan dinukil dari Aisyah radhiyallahu anha, beliau katakan kalau ada orang yang sudah besar sekalipun kemudian dia menyusu, maka bisa jadi susu itu akan mengefek pada hukum mahramiyah. Tapi wallahu alam ini bukan mazhabnya jumhur ulama. Kemudian mereka juga persyaratkan berapa kalinya air susu itu diminum oleh bayi. Ya, mereka wallahu alam mengatakan berapa kalinya air susu yang diminum, setidaknya tidak kurang dari 5 kali. Tidak kurang dari 5 kali. Dan 5 kali itu dihitung dengan hitungan sang bayi minum sampai kenyang. Lalu dia lepaskan air susu atau susu dari ibu persusuannya itu karena dia sudah kenyang. Bukan dilepas-lepas oleh ibunya biar dia cepat ada hitungan berikutnya, tidak. Akan tetapi sang bayi melepaskan sendiri minumnya dia karena dia sudah kenyang. Lalu dia minum lagi di kesempatan berikutnya ketika dia sudah lapar lagi, minum sampai kenyang lagi. Kalau yang seperti ini berulang sampai 5 kali, maka itu sudah menjadi penyebab bayi bisa menjadi mahram untuk ibunya. Nah, ini juga disebutkan oleh Ibnu Rajab Al-Hambali yang ditanyakan oleh sang penanya tadi. Kalau seandainya seorang wanita dia tidak sedang menyusui, akan tetapi dia mengeluarkan air susu, apakah yang seperti ini bisa berimbas pada hukum mahramiyah? Ini khilaf di antara para ulama. Akan tapi wallahu alam, pendapat mayoritas ulama, susu yang keluar dari seorang wanita sekalipun dia tidak sedang hamil atau habis hamil dan habis melahirkan, maka tetap hukumnya sama. Selama ada susunya, maka hukum apa yang diberikan kepada si bayi dengan catatan yang tadi tetap bisa menghasilkan hukum yang sama. Alias dia bisa menjadi mahramnya. Tadi yang disusuin, sekalipun dia tidak sedang punya anak juga atau habis melahirkan, maka tidak mengapa selama memang ada susunya dan itu bisa mengenyangkan, maka hukum mahramiyah tetap bisa terjadi. Ada pembahasan yang lain. Kalau seandainya seorang ibu atau seorang wanita menyusui bayi tapi tidak ada susunya karena anak kecil itu menangis, kemudian ibunya sedang ke kamar mandi atau sedang keluar ada kebutuhan, akhirnya dititipkan ke seorang perempuan, entah itu neneknya, pembantunya, atau yang lain, lalu anak itu nangis. Lalu dia susuin dengan susunya, tapi tidak ada keluar air susunya. Tapi bayi juga diam, karena memang dia seolah telah mendapatkan apa yang dia cari misalkan. Nah, ini para ulama mengatakan, wallahu a'lam, yang berkaitan dengan hukum mahram adalah air susu. Maka kalau sekedar hanya begitu, tapi tidak ada airnya, tidak membuat anak kecil itu mahram dengan ibunya. Wallahu a'lam bishawab. Tapi jadi pertanyaan tadi intinya menjadi mahram.
Jadi mahram. menjadi mahram kalau dia menjadi mahram, ya, mahram. Nah, Ustaz. Ya, menjadi mahram kalau sudah disusuin, sekalipun yang menyusuin tidak punya anak dan belum melahirkan sebelumnya. Wallahu a'lam bishawab. Baik Ustaz, barakallahu fikum, syukran wa jazakumullah khairan atas jawaban dan penjelasannya. Demikian yang bertanya, semoga bisa dipahami. Ikhwatul iman pemirsa Fadwa TV rahimani wa rahmakumullah dan pendengar dimanapun Anda berada, kembali kami mengajak Anda semua untuk bertanya langsung di 021 2123 2333 021 2123 2333. Baik, pertanyaan berikutnya Ustaz kita bacakan dari Kota Bogor, Jawa Barat, dari saudara Muhammad Iqbal Pratama Ustaz. Baik, sebelumnya sudah ada penelpon terhubung Ustaz, kita coba sapa dulu Ustaz. Baik, silakan. Silakan Fadwa TV. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, gimana kabar Pak Kadan, sehat? Alhamdulillah sehat Ustaz. Ya, silakan Pak Kadan pertanyaannya. Ya, Assalamualaikum Pak Ustaz, izin bertanya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Masalah zikir setelah sholat fardu Ustaz. Tentang membaca surat Al-Ikhlas, Al-Falaq dan An-Nas. Saya menemukan ada dua keterangan dari Ustaz. Jadi saya bingung Ustaz. Jadi yang pertama katanya semua sholat dibacanya 1 kali, termasuk maghrib dan subuh juga Ustaz. Kemudian ada yang berpendapat juga katanya maghrib dan subuh itu dikecualikan, yaitu membacanya 3 kali dengan alasan hadis Abdullah bin Hubayb Ustaz kalau nggak salah. Dia Rasul pernah memerintahkan kepada salah satu seorang sahabat untuk membaca 3 surat tersebut 3 kali di waktu pagi dan petang Ustaz. Apakah hal ini dibedakan memang atau memang maksudnya ini hadis untuk dikir pagi dan petang Ustaz? Baik, cukup Pak Kadan. Cukup Ustaz, syukuran, jazakumullah khair. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Salam. Ya, silakan Ustaz. Iya. Sebelumnya dalam beberapa kesimpulan yang disampaikan para ulama dari pembahasan fikih, apabila terjadi perbedaan pendapat, maka ini merupakan sesuatu yang biasa. Karena ranah ijtihad adalah hal yang luas, sehingga wajar sekali kalau ada perbedaan pendapat di antara mereka. Tidak terkecualikan dalam menghukumi sebuah hadis. Ketika ada sebagian ulama mengatakan bahwa membaca ini pada keterangan yang seperti ini, kondisi seperti ini, kemudian dalilnya ini. Lalu hadis itu diperselisihkan apakah sahih atau tidak. Maka ketika terjadi perbedaan pendapat pada kesimpulannya, karena berangkat dari perbedaan pendapat dalam mensahihkan atau mendhaifkan, melemahkan hadis itu, maka ini juga merupakan hal yang wajar. Kalau kita baca buku-buku literasi fikih para ulama seperti itu. Sebagian mereka berbeda pendapat karena hadisnya tidak sampai atau sampai tapi menurut sang alim hadis itu lemah, dan ini wajar sekali. Termasuk dalam pembacaan surat Al-Ikhlas, Al-Falaq dan An-Nas yang dijadikan sebagai rutinitas habis sholat. Sebagian ulama melemahkan hadis itu. Hadis itu dilemahkan sebagian ulama, sehingga wajar sekali kalau seandainya ada sebagian ulama juga tidak mempraktekkan itu. Maka setidaknya ini menjadi dasar dan juga landasan kita agar ketika ada setiap pembahasan yang ternyata ada orang berbeda pendapat, kita sudah biasa. Kemudian tadi mengkhususkan 3 kali untuk sholat subuh dan sholat maghrib. Sebagian ulama Allahu a'lam menyatakan memang pengkhususan 3 kali itu lemah untuk 2 sholat tadi. Akan tapi yang sahih seperti keumuman pada beberapa sholat lainnya. Akan tetapi 3 kali itu dilakukan karena yang tadi antum sudah sebutkan, karena Al-Ikhlas, Al-Falaq dan An-Nas juga dibaca sebagai zikir pagi dan petang. Sebagian ulama mengatakan bahwa zikir pagi bisa dimulai sejak habis subuh, sementara zikir petang bisa dibaca setelah sholat maghrib. Sebagian ulama lain mengatakan dimulai setelah asar. Maka kalau seandainya dia ingin membaca zikir petang habis asar, maka setelah asar dia misalkan mau baca Al-Ikhlas 3 kali, maka dia bisa melaksanakan itu. Dan ini tidak lepas juga dari khilafullahu alam bisawab, yang jelas memang
berangkatnya dari keabsahan hadis-hadis tadi, dan antum yang sudah dengarkan dan antum sampaikan tadi benar. Wallahu a'lam bishawab. Ustaz, Masya Allah. Barakallahu fikum Ustaz. Jazakumullah khairan atas jawaban dan penjelasannya. Demikian Pak Kadan Cianjur penelpon, semoga bisa dipahami dan bermanfaat. Baik, berikutnya sudah terhubung pula penelpon kita dari Kota Pekanbaru, Sumatera, Umu Yodi. Silakan. Fatwa TV. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Silakan Umu Yodi. Iya. Assalamualaikum Ustaz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Izin melanjutkan pertanyaan dari member WhatsApp di Rosa Ustaz. Begini Ustaz, diriwayatkan dari Anas bin Malik radhiyallahu anhu, dia mengatakan seorang wanita datang menemui Rasulullah, kemudian berkata, wahai Rasulullah, laki-laki memiliki keutamaan dan mereka juga berjihad di jalan Allah. Apakah bagi kami kaum wanita bisa mendapatkan amalan orang yang jihad di jalan Allah? Rasulullah bersabda, barang siapa di antara kalian yang tinggal di rumahnya, maka dia mendapatkan pahala mujahid di jalan Allah. Lihat tafsir Al-Quran, surat Al-Ahzab, ayat 33. Yang ditanyakan Ustaz, kalau seandainya kita keluar rumah untuk mengajarkan kebaikan, apakah pahalanya lebih besar dari jihad? Seperti menjadi guru misalnya. Baik. Cukup Umu Yodi. Iya, pertanyaan yang kedua Ustaz. Anak-anak kelas 6 SD. Mereka pengen dipondokkan, tapi bapaknya tidak punya uang. Bolehkah Ana mencarikan donatur untuk mereka Ustaz, agar mereka bisa masuk ke pondok? Gimana? Anak-anak kelas 6 SD. Mereka pengen masuk pondok, tetapi bapaknya tidak cukup kuat untuk membiayainya. Bolehkah Ana mencari donatur untuk mereka, Ustaz? Baik. Dan mereka bisa masuk pondok. Bisa dipahami Ustaz? Nah, Baik. Cukup Umu Yodi. cukup. Barakallahu fiik. Terima kasih. Jazakallahu khairan. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, silakan Ustaz. Baik. Yang pertama, ada hadis yang disebutkan narul jihad afdal a'mal fahal al-mar'ati jihad. Ya, hadis ini tadi disebutkan bahwa sahabiyah bertanya, ya Rasulullah, kita lihat bahwa jihad itu adalah amal yang paling afdal. Tapi kita perempuan nggak punya. Apakah kita ada amal yang bisa menyerupai jihad? Yang ana tahu dari hadis Aisyah radhiyallahu anha adalah, iya, lakunna jihadun la qitala fihi al-hajj wal umrah. Kalian punya jihad tapi tidak ada perangnya, yaitu haji dan umrah. Nah, adapun tadi yang disebutkan, wallahu alam, ana belum pernah mendengar, tapi keutamaan seorang wanita untuk tinggal di rumahnya, ya, tinggal di rumahnya tadi yang ditanyakan, ana tidak mendengar dengan baik tadi hadisnya, tapi yang jelas itu perintahnya banyak. Kalau seandainya seorang wanita tinggal di rumah dan dia tidak keluar kecuali karena ada kebutuhan, maka itu lebih afdal, karena Rasulullah SAW mengatakan waqarna fi buyutikunna. Nah, tinggallah kalian di rumah kalian. Dan waqarna itu disebut tinggallah dari kata-kata qarar. Seorang wanita tinggal di rumah. Kemudian dalam bacaan yang lain, bacaan Al-Quran disebutkan waqirna fi buyutikunna. Dan jadilah kalian wanita terhormat, dari kata-kata waqar. Ini ya, anda pernah dengar dari Syekh Abdul Razak, beliau katakan waqirna fi buyutikunna, dan jadilah kalian wahai wanita, istri-istri Nabi, sebagai wanita-wanita yang terhormat. Nah, kata beliau, tidak ada kontradiksi dari makna ini, karena kehormatan seorang wanita terletak pada seringnya dia tinggal di rumah. Adapun seorang wanita ketika dia keluar dari rumah karena ada kebutuhan untuk ngajar misalkan, maka dibolehkan, karena seorang wanita dia boleh untuk keluar sholat di masjid. Kata Nabi SAW dalam hadis yang sahih, idza sta'dzanat ahadukum imra'atuhu ila al-masjid, idza sta'dzanat ahadakum imra'atuhu ila al-masjid fala yamna'ha. Kata Nabi SAW, apabila salah seorang wanita keluarga kalian izin untuk melaksanakan sholat di masjid, maka tidak mengapa, jangan dilarang. Artinya mereka boleh untuk keluar di rumah. Akan tapi kalau mereka sholat di rumah, maka mereka lebih
afdal. Tapi kalau keluar untuk ngajar atau keluar karena ada kebutuhan untuk menyambung silaturahim atau keluar untuk berbelanja kebutuhan rumah tangga, maka tidak mengapa karena itu ada kebutuhan. Kan tapi tentunya dengan berbagai ketentuan, tidak tabarruj, berdandan, bersolek, menggugah fitnah untuk lawan jenis dan sebagainya. Untuk ngajar juga tidak mengapa. Seorang kerja karena memang dia butuh untuk mendapatkan kebutuhan rumah tangganya, tidak mengapa. Syekh Shalih Fauzan hafizahullah pernah mengatakan seorang wanita boleh keluar dari rumahnya untuk bekerja, tapi dengan 3 catatan. Yang pertama, dia selesaikan tugas rumahnya. Yang kedua, dia memang dibutuhkan, bukan hanya bosan aja di rumah, tidak, tapi memang dibutuhkan tenaga pengajar. Yang ketiga, di tempat kerjanya tidak ada hal-hal yang diharamkan syariat seperti campur laki dan perempuan, kemudian dia bersolek di tempatnya adalah tempat kemungkaran dan sebagainya. Maka boleh seorang wanita seperti itu. Tapi kalau seandainya dia bisa mengajar di rumahnya, semacam murid-muridnya datang ke rumah, maka itu tentu lebih afdal. Wallahu a'lam bishawab. Ustaz, barakallahu fikum. Kemudian pertanyaan kedua tadi ya, mengumpulkan donasi untuk anaknya sendiri. Wallahu a'lam, hukum asalnya minta-minta memang tidak boleh, kecuali untuk beberapa kriteria yang disebutkan dalam hadis Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Rajul asabathu jaihah, ada orang yang ditimpa gagal panen atau musibah sehingga dia tidak memiliki harta yang cukup untuk kebutuhan dia, maka dia boleh untuk meminta. Yang kedua, orang yang mendamaikan orang bersengketa, akhirnya dia keluar uang banyak dan dia jadi butuh, maka ini boleh juga untuk meminta. Kemudian orang miskin sekali, sampai 3 orang dari masyarakatnya atau warganya yang betul-betul mereka dipercaya mengatakan bahwa fulan adalah orang yang miskin sekali, maka ini juga boleh untuk meminta-minta. Kemudian ada beberapa keadaan pula yang dibolehkan untuk meminta apabila seseorang minta kepada pemilik kebijakan atau pemerintah. Karena para ulama menyebutkan bahwa pemerintah apabila mereka memiliki dana dan digelontorkan untuk rakyat, maka itu adalah uang maslahat bersama. Maka seandainya ada kesempatan itu untuk mengajukan permohonan, permintaan apa, maka ini tidak mengapa jika permintaan itu diberikan kepada pemilik kewenangan dan memang mereka memiliki dana itu. Akan tapi jika seandainya meminta kepada orang lain untuk diri sendiri, maka ini yang wallahu alam tidak diperkenankan, tidak dianjurkan. Akan tapi seandainya dia menerima orang yang membantu, maka tidak mengapa kalau seandainya dia menerima orang yang membantu sekolah anaknya misalkan. Tapi kalau keliling untuk mencari, wallahu a'lam bishawab. Ustaz, barakallahu fikum Ustaz, jazakumullah khairan atas jawaban dan penjelasannya. Demikian yang bertanya Umu Yodi di Pekanbaru, semoga bisa dipahami. Berikutnya sudah terhubung pula penelpon masih dari Riau ya, Umu Zahra. Kita coba sapa. Silakan Fatwa TV. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Silakan Umu Zahra. Ya, jazakallah khair. Barakallahu fikum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Ustaz. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ini mohon nasihatnya Ustaz ketika kita berkeinginan untuk melaksanakan ibadah umroh dan telah mendaftar. Jadi mohon bimbingan dan nasihatnya seperti apa kita melaksanakan umroh itu sesuai dengan petunjuk Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam, Ustaz. Mulai dari berangkat di rumah sampai di tempat tujuan, insya Allah. Mohon bimbingannya Ustaz. Terima kasih ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Zahra di Riau. Silakan Ustaz. Baik. Jawaban lengkapnya itu bisa menjadi pelajaran manasik. Ya. Tapi secara umum ini pernah dinasihatkan oleh Syekh Abdul Muhsin Al-Abbad dalam muqaddimah buku Tafsirun Nasik bi Ahkamil Manasik. Beliau katakan ketika orang akan berangkat perlu dia menjaga niatnya, dia ikhlaskan agar ibadahnya tidak hanya sekedar menjadi rutinitas dan menjadi kepentingan dunia, orang pengen dipuji dan lainnya. Kemudian yang kedua, dia perlu belajar agar tidak salah dalam melaksanakan ibadah yang sakral ini. Belajar, dibaca buku-buku Ahlus Sunnah dalam metode
atau tata cara umroh manasik yang baik dan benar. Kemudian yang ketiga, dia perlu mencari kawan-kawan yang bisa mendukung. Ya, ketika dia berangkat bersama orang-orang yang juga sama mengenal sunnah dan mempelajari amal manasik dengan sunnah, maka ketika ada lupanya nanti, ketika sampai di sana capek sehingga dia terlupa, laki-laki misalkan ittiba membuka pundak kanannya ketika akan tawaf pertama kali datang, maka bisa diingatkan ketika dia sedang kecapean, ada orang yang membantu dan sebagainya. Kemudian berikutnya dianjurkan pula untuk mencari bekal sehingga tidak memberatkan kaum muslimin. Apabila dia bisa membantu orang lain, maka ini lebih diutamakan. Sebagaimana ada hadis Nabi SAW yang menyatakan, apabila sebagian kalian memiliki kelebihan harta, perbekalan maupun kendaraan, hendaklah dia berbagi dengan orang yang tidak memiliki bekal maupun kendaraan tersebut. Ini menunjukkan bahwa apabila kita memiliki modal lebih, maka ini lebih afdal apabila bisa membantu yang lain. Kemudian pelajaran manasik secara umum, perhatikan saja rukunnya, yaitu tahallul, pertama adalah ihram, yang kedua tawaf, yang ketiga sa'i. Sebagian ulama jadikan tahallul adalah wajib, bukan bukan rukun. Intinya begitu. Kemudian tidak ada doa khusus yang dipelajari selain Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar, antara rukun yamani dengan Hajar Aswad. Kemudian setelah itu ada lagi menjelang naik ke Bukit Safa, berdoa inna safa wal marwata min sya'airillah abda'u bima bada Allah bih. Kemudian menghadap ke arah kiblat, berdoa Allahu akbar, Allahu akbar, Allahu akbar, la ilaha illallah wahdahu la syarika lah, lahul mulku wa lahul hamdu wa ala kulli syai'in qadir, la ilaha illallah wahdah anjaza wa'dah wa nasara abdah wa azama al-ahzaba wahdah. Lalu berdoa apa saja kepada Allah. Kemudian seperti itu lagi, itu dalam masalah doa. Adapun dalam masalah secara rinci bisa dipelajari di beberapa kajian tentang manasik. Ustaz-ustaz Ahlus Sunnah banyak memiliki rekaman atau tulisan, bisa dimanfaatkan. Saya kira kalau kita bahas pada kesempatan seperti ini akan panjang. Wallahu a'lam bishawab. Masya Allah, barakallahu fikum Ustaz, jazakumullah khairan atas jawaban dan nasihatnya serta penjelasannya. Demikian yang bertanya Ummu Zahra di Riau, semoga bisa dipahami dan dimudahkan nanti untuk menjalankan ibadah umroh sesuai sunnah, dan juga seluruh kaum muslimin dan pemirsa dimanapun Anda berada. Berikutnya kita coba angkat telepon dari penelpon setia kita dari Pacitan, Jawa Timur, Ibu Rosmini. Silakan, Fatwa TV. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Silakan Ibu Rosmini. Iya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Ustaz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ini saya merawat ibu saya yang kena stroke itu sudah pas 2 tahun. Beliau itu kalau mempunyai kemauan harus sekaligus dilayani dengan cepat. Kan kadang-kadang itu dilayani orang lain tidak mau, harus saya. Juga kadang-kadang saya itu di belakang, ya dipanggil itu saya sudah menjawab sebenarnya, tapi beliaunya tidak mendengar. Apabila beliau itu kadang-kadang mengucapkan kalimat-kalimat yang tidak sesuai, insya Allah gimana ya, kadang-kadang itu apa kamu itu tuli kok tidak menjawab. Saya itu sebenarnya sudah menjawab, Bu, cuma ibu tidak mendengar. Yang saya maksud itu, kalau kamu apa tuli kok tidak menjawab, itu apa Allah itu selalu ya terus mengijabah ucapannya, Ustaz. Terus yang kedua, sholatnya itu selalu ya seringnya ingat sholatnya, tapi sholatnya itu cuma sebentar. Itu kalau saya wudhunya itu sampai telat waktu, apa saya yang berdosa, Ustaz? Sebenarnya pikonya sudah sangat berat, pikonya itu. Terima kasih jawabannya. Jazakallahu khairan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, terima kasih Bu Rosmini di Pacitan. Silakan Ustaz. Iya. Tadi yang pertanyaan pertama, kalau seandainya ada orang tua yang mengucapkan kata-kata yang tidak baik, memang ini ditegur oleh para ulama.
Karena bisa jadi ketika mengucapkan kata yang tidak baik itu akhirnya dikabulkan oleh Allah. Nah, maka para ulama mengatakan jangan gampang untuk orang tua berkata yang tidak baik karena khawatirnya akan menjadi doa. Nabi SAW menyatakan salatu da'watin mustajabatin la syakka fihin. Ada 3 macam doa yang akan dikabulkan Allah, tidak ada keraguan sama sekali, di antaranya wa da'watul walid. Doanya orang tua. Kemudian ada larangan khusus dalam hal itu seperti dalam Sahih Muslim dikatakan la tad'u ala anfusikum wa la tad'u ala amwalikum wa la tad'u ala auladikum la tuwafiqu sa'atan yus'alullaha fiha 'ata'an fastajib lakum. Nah, jangan kalian doakan keburukan untuk diri kalian, untuk harta kalian, untuk anak kalian. Jangan sampai kalian bertepatan ketika berdoa itu dengan waktu yang Allah akan mudah kabulkan. Lalu Allah kabulkan kalian. Maka kalian akan menyesal karena doanya jelek. Kemudian dalam Al-Quran disebutkan wa yad'ul insanu bisyarri du'aahu bil khairi wa kana al insanu ajula. Orang kadang-kadang berdoa minta keburukan cepat sekali. Seolah-olah dia sedang minta kebaikan. Dia pengen minta untung cepat. Tapi kadang lagi marah, dia juga minta, ya Allah, anak pengen ini hancur sekalian. Minta doanya itu cepat sekali. Dan memang manusia adalah tempat tergesa-gesa. Kata-kata ada rahimahullah menafsiri ayat ini, yad'u ala malihi fayal'anu malahu wa waladahu. Dia maksud dalam ayat itu minta kejelekan, maksudnya ketika dia marah, akhirnya dia mendoakan jelek hartanya, dilaknat hartanya itu. Entah hartanya itu kendaraan, rumah, atau bahkan anaknya. Dia laknat anaknya sehingga apabila falau istajaballahu la ahlakahu. Kalau seandainya Allah kabulkan permintaan jeleknya tadi itu, maka Allah akan sirnakan, hancurkan dia. Maka untuk orang tua hendaklah dia berhati-hati ketika marah untuk mendoakan anak. Akan tetapi kalau tadi kasus yang disampaikan Bu Rusmi ini tentang ibunya yang sudah sepuh, maka wajar saja orang yang sudah sepuh biasanya emosinya kurang terkendali, apalagi ketika beliau sedang kecewa, maka kata-kata yang sering keluar seringkali tidak sesuai harapan, dan kita sebagai anak ya kalau seandainya bisa ingatkan, bisa sampaikan. Kalau tidak, maka tadi yang sudah dilakukan Bu Rusmi sudah tepat. Sampaikan saja, sudah dijawab Bu, tapi belum kedengaran. Gitu. Dan tidak perlu didebat, karena memang itu bukan karena kesalahpahaman, akan tetapi memang karena tabiat, itu saja. Tidak perlu diperpanjang. Kemudian yang kedua, salatnya yang memang cepat sekali. Apalagi Ibu tadi sudah sampaikan memang sudah sering pikunnya, itu dimaklumi. Para ulama mengatakan apabila seorang sudah sampai kepada taraf zuhul, pikun yang tidak bisa mengingat sama sekali, berbicara dia, tapi mungkin bicaranya ngelantur, tidak nyambung. Seringkali orang tua dan bertanya juga, ini sudah isya atau belum, padahal sudah jelas siang. Maka kalau seandainya sudah pikun seperti itu, maka kewajiban sudah gugur. Maka kalau seandainya kadang dia ingat, kadang dia pikun, ketika diingatkan. Artinya dia masih bisa berpikir, diingatkan. Kalau seandainya tidak, maka tidak mengapa, Allahu a'lam. Semoga Allah Azza wa Jalla maklumi karena sudah sepuh. Yang seperti itu pula seandainya datang bulan suci Ramadan, insyaallah mudah-mudahan Allah beri kita taufik untuk melaksanakan puasa dan ibadah di bulan Ramadan. Kemudian ada orang yang pikun seperti itu. Para ulama mengatakan dia tidak punya kewajiban untuk berpuasa. Bahkan dibayarkan fidyah pun tidak, karena dia tidak wajib berpuasa. Wallahu a'lam seperti itu. Tapi kalau seandainya kadang ingat dan mungkin untuk diingatkan, ya diingatkan. Wudunya disiapkan sesuai kemampuan, itu saja. Dan kita berdoa semoga Bu Rusmi tambah pahala. Amin. Sudah 2 tahun dan semoga sebelum 2 tahun ini pula pahalanya banyak dan diterima sebagai amal saleh, berbakti dan juga sabar dalam membantu orang tua. Wallahu a'lam. Ustaz, Masya barakallahu fikum Ustaz, jazakumullah khairan atas jawaban, penjelasan serta nasihatnya dan solusinya. Demikian Ibu Rusmi ini di Pacitan, semoga bisa dipahami dan diberikan kesabaran sebagaimana telah disampaikan oleh Ustaz Dunang.
Barakallahu fikum. Berikutnya Ustadz, kita akan coba angkat telepon telah masuk lagi dari Bali, Bapak Ruhaili. Silakan. Fatwa TV, Assalamualaikum. Warahmatullah. Silakan Bapak Ruhaili. Haini. Iya, silakan Pak Ruhaili. Umar Haini. Umar Haili. Baik, mohon maaf. Ya, silakan Pak Umar Haili, mohon maaf. Assalamualaikum Ustaz. Waalaikumsalam warahmatullahi Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Semoga Ustaz diberikan kesehatan selalu sehingga Amin. bisa selalu Amin. melayani kami yang selalu ingin belajar ini. Masya Allah, amin. Ada Amin, satu hal amin. Ustaz, saya dapat baca tentang sebuah asar yang dikatakan dari Sayyidina Umar. Ada ditulis di sini di kitab Al-Hawi Lil Fatawi di juz kedua halaman 192. Bunyinya artinya begini Ustaz. Sedekah setelah kematian maka pahalanya sampai 3 hari. Dan sedekah dalam 3 hari akan tetap kekal pahalanya sampai 7 hari. Dan sedekah di hari ke-7 akan kekal pahalanya sampai 25 hari. Dan dari pahala 25 sampai 40 harinya, lalu sedekah di hari ke-40 akan kekal hingga 100 hari. Dan hari ke-100 akan sampai kepada 1 tahun. Dan dari 1 tahun sampai kekalnya pahala itu hingga 1000 hari. Ini katanya disebut di Al-Hawi Bil Fatawi juz kedua halaman 198. Mohon pencerahan Ustaz, apakah asar ini sahih atau bagaimana? Terima kasih. Jazakumullah khairan katsiran. Barakallahu fiik. Ya, terima kasih Pak Umar Haili di Bali. Ya, silakan Ustaz. Iya, ini tadi disebutkan dalam Al-Hawil Fatawi itu karya Suyuti. Karya Suyuti, tapi saya belum pernah mempelajari apakah itu bersanad atau tidak. Kemudian yang kedua, kalaupun seandainya asar itu sahih, maka itu adalah perkataan Umar. Maka butuh dalil penguat. Maka ini perlu dipelajari. Ya. Wallahu alam, sepanjang pengetahuan ana dalam belajar, ana belum pernah mendengar hadis yang semakna dengan itu. Tidak pernah mendengar hadis yang semakna dengan itu. Dan yang lebih penting adalah mempelajari bagaimana kedudukan dan sanad Umar bin Khattab tadi. Kalau memang benar itu adalah perkataan beliau, tapi ana belum pernah mempelajari itu. Wallahu a'lam bishawab. Ustaz, barakallahu fikum. Namun Ustaz, tidak menghalang kita untuk terus bersedekah Ustaz, ya, walaupun tidak ada hadis yang atau asar yang disampaikan oleh penanya tersebut, ya Ustaz. Iya. Daripada itu, Al-Quran menjelaskan yang lebih memotivasi, ya, Al-Quran. Ya, orang yang bermasalul ladzina yunfiquna amwalahum fi sabilillah kamathali habbatin ambatat sab'a sanabil fi kulli sumbulatin mi'atu habbah. Ya, orang bersedekah itu seperti biji yang bisa menumbuhkan menjadi ada 7 tangkai-tangkainya akan masing-masing membuahkan menjadi 100 kali, dan itu akan sesuai dengan keikhlasan, kebaikan yang dia sampaikan, termasuk orang yang menerima dan kapan dia berikan dan sebagainya, sehingga Allah yudha'if liman yasha. Allah akan melipatkan sesuai dengan yang Allah kehendaki. Dan ini lebih jelas dan tegas. Memang sedekah lebih lebih besar keutamaannya agar orang-orang semangat dalam bersedekah. Tapi ketika kita berbicara tentang syariat, tentu perlu membutuhkan dalil yang juga bisa dipertanggungjawabkan. Wallahu a'lam. Ustaz, barakallahu fikum, jazakumullah khairan. Demikian Bapak Umar Haili di Bali, semoga bisa dipahami dan dapat dijawab pertanyaannya oleh Ustaz. Dan kami para kaum muslimin dan pemirsa dimanapun Anda berada, terus mengajak Anda semua untuk ta'awun. Bersama-sama kita menyebarkan dakwah Islam melalui Fatwa TV yang bisa Anda kirimkan donasi Anda melalui nomor rekening Sunduk. Syukran, jazakumullah khairan wa barakallahu fikum. Berikutnya Ustaz, kita akan bacakan mungkin pertanyaan terakhir pada perjumpaan kali ini Ustaz, dari saudara Muhammad Iqbal Pratama di Jawa Barat, Kota Bogor. Bismillah, sanallahu ilaikum Ustazana.
Pertanyaan saya, bolehkah mencukur jenggot yang sekitar 10 helai yang tumbuh hanya di bagian sebelah kiri pipi karena mempengaruhi penampilan saya, Ustaz? Iya. Yang pertama kita ketahui jenggot diperintahkan untuk dipanjangkan karena Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam perintahkan dengan berbagai redaksi, wafiru, u'fu, utruku, ya. Jadi biarkan banyak, tinggalkan dan sebagainya. Kemudian yang kedua, para ulama menyebutkan, ahli bahasa maupun ahli fikih, jenggot itu mereka katakan yang tumbuh di atas dhaqan atau dagu dan juga al-khad termasuk di pipi sekitar sini. Adapun wajnah itu tulang yang ada di sini di bawah mata, di bawah mata antara mata dengan telinga. Ini yang ada tulang di muka ini namanya wajnah. Kalau ada rambut yang tumbuh di sini, maka ini bukan merupakan jenggot dan boleh dirapihkan dengan dihilangkan. Tapi kalau di bawahnya seperti sini, wallahu alam, itu masuk jenggot, sehingga tidak boleh untuk dihilangkan. Pun seandainya tumbuhannya 10 helai, maka itu yang Allah tumbuhkan dan insya Allah itu baik. Seperti itu. Kalau seandainya yang tumbuh di atas maka boleh dihilangkan, tapi kalau di bawah maka itu masuk dalam jenggot sehingga tidak boleh dibersihkan, tidak boleh dihilangkan. Seperti itu. Dan insya Allah apa yang Allah tumbuhkan bagus. Insya Allah. Allahu a'lam. Ustaz barakallahu fikum, jazakumullah khairan atas jawaban dan penjelasannya. Demikian yang bertanya, semoga bisa dipahami. Dan sepertinya pertanyaan yang baru dijawab merupakan pertanyaan terakhir pada perjumpaan kita kali ini, Ustaz. Barakallahu fikum. Jazakumullah khairan barakallahu fikum, Ustaz. Semoga bisa kembali bertemu di perjumpaan berikutnya insyaallah taala. Narakumullah khair sayyidina yakumullah. Demikian para pemirsa, para pendengar dimanapun Anda berada yang dapat kami sajikan pada kesempatan kali ini. Terus saksikan live interaktif Fatwa TV setiap hari Senin hingga Jumat setiap pekannya. Dan untuk mendapatkan informasi kegiatan Dewan Fatwa Perhimpunan Al-Irsad dan juga Fatwa TV, Anda dapat akses di website kami www.dewanfatwa.com. Juga bisa kunjungi website Fatwa TV di www.fatwatv.id. Syukran, jazakumullah khairan wa barakallahu fikum atas kebersamaan semua. Kita tutup dengan baca doa kafaratul majlis. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.